Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa berada di Masjid Afaf ya. Uswaf Al-Afaf ya. Alhamdulillah senang sekali bisa berada dengan saudara-saudara muslim saya di sini yang ternyata kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sedikit seangkatan sama saya ternyata ya. Jadi yang rambutnya udah pada mulai putih, jenggotnya udah mulai putih, yang udah pada mulai inget akhirat gitu ya. Kalau belum putih belum inget ya. Alhamdulillah. Ya, kita juga harus bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa dikumpulkan di sini dengan segala nikmat yang kita miliki ya, nikmat sehat dan terutama adalah nikmat Islam. Alhamdulillah saya seorang MK, mantan kafir. Saya dulu dikafirkan oleh orang tua saya menjadi seorang Kristen yang cukup lama. Sekitar usia di atas 40 lah, 40 lebih baru saya mengenal Islam ya, dan setelah mengenal Islam ternyata saya baru tahu gitu ya, ternyata Islam itu bukan agama baru ya Ibu. Saya dulu mikirnya cuman waktu saya masih Kristen, saya mikirnya cuman begini, Kristen dan Islam itu seperti apa ya, dua orang anak satu bapak lain mak gitulah. Saya dulu mikir gitu. Karena kalau kita baca memangnya di kitab saya waktu itu ada yang namanya Ismail, ada yang namanya Ishak. Jadi saya berpikirnya Kristen itu dari Ishak, Islam itu dari Ismail. Kita ini menyembah Tuhan yang sama, hanya lain caranya saja. Pikiran saya dulu begitu. Ternyata setelah jadi Muslim beda total ya ternyata. Nah, memang perlu kita memahami bahwa yang disebut dengan agama samawi menurut akademisi ya, memang ada tiga ya, Yahudi, Kristen, Islam. Tetapi kalau kita jadi Muslim terus kita memahami akidah kita dengan benar, ternyata agama samawi cuma satu. Nah, di antara tiga itu cuma satu yang agama samawi, yang dua buatan manusia. Ini kalau kita menilik sampai ke sejarahnya, sampai ke pembentukan agama itu, kitab sucinya dan segala macam. Nah, memang yang disebut dengan samawi ini kan artinya agama langit gitu. Maksudnya agama langit bukan agama yang turun dari langit, tetapi dianggap wahyunya turun dari langit gitu ya. Apakah sekarang bisa kita mengatakan bahwa Yahudi dan Kristen itu agama samawi? Ternyata kita harus belajar dulu ke belakang sejarahnya. Memang secara institusi Islam dari agama yang disebut baru timbul di abad ke-7 ya. Kristen kira-kira timbulnya dari mulai abad pertama Masehi. Yahudi bisa dikatakan timbulnya kurang lebih bareng gitulah sama Kristen, hanya beda beberapa puluh tahun saja gitu ya. Tetapi kitabnya orang Yahudi sendiri sudah ada kira-kira 5 abad sebelum Masehi, kitabnya Yahudi. Nah, saya hanya sharing di sini, mungkin kalau Bapak Ibu mengenal kata Yudaisme ya, atau agamanya Yahudi ya. Kenapa kok bisa ada Yahudi atau Yudaisme dengan Kristen? Gitu. Ini padahal timbul dari satu kitab yang sama sebenarnya. Kitabnya yaitu namanya Tanakh. Tanakh itu disusun kurang lebih tahun 450 sebelum Masehi. Kemudian
Di abad ketiga sebelum Masehi, kitab Tanakh yang berbahasa Ibrani ini diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga, oleh orang-orang Yahudi di Alexandria, Mesir, ke dalam bahasa Yunani, menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Ya. Kitab Septuaginta ini berbahasa Yunani dan diterjemahkan dari kitab Tanakh miliknya Yahudi. Nah, bangsa Yahudi, kita tahu mungkin sejarahnya ya, dari mulai mereka berada di Mesir, menjadi budak orang Mesir, ya. Sebelumnya kan kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam menjadi penguasa di Mesir, kemudian saudara-saudaranya semuanya hijrah ke Mesir. Setelah mereka beranak pinak, malah keturunan Nabi Yusuf dan sukunya bangsa Israel ini menjadi budak di Mesir. Kurang lebih 430 tahun, kemudian mereka dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam dan dibawa ke tanah Kanaan, tapi tidak termasuk Nabi Musa yang ikut ke sana. Setelah itu mereka menjadi bangsa sendiri yang dipimpin oleh hakim-hakim namanya ya. 12 suku bangsa Israel ini dipimpin oleh 12 hakim-hakim oleh setiap sukunya, kepala sukunya gitulah. Setelah itu mereka baru minta untuk dijadikan kerajaan dengan raja pertamanya yaitu Raja Saul. Kemudian diteruskan oleh Raja Daud dan Raja Sulaiman alaihissalam. Baru mereka mulai terpecah setelah Nabi Sulaiman meninggal, menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kemudian setelah itu mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa lain yaitu bangsa Assyria, bangsa Babilonia, bangsa Persia, sampai kemudian masuk Yunani dengan Alexander the Great, kemudian diganti oleh bangsa Romawi. Nah, memang perjalanannya memang cukup panjang, sangat panjang, bahkan lebih dari 1000 tahun ya. Di dalam masa 1000 tahun itu, kita kalau perhatikan, bangsa Israel memang sering berada di bawah penguasaan bangsa lain, yang ternyata bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta. Mereka menyembah kepada siapa? Dewa-dewa gitu ya. Jadi selama mungkin 1000 tahun lebih, bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu di bawah pengaruh orang-orang atau bangsa-bangsa yang pagan itu yang menyembah dewa-dewa, sehingga kan pasti tidak tertutup kemungkinan lah ya, ada asimilasi ya Bu ya, pasti ada pernikahan antar bangsa, sehingga bangsa Yahudi ini sebagian sudah terpapar oleh ajaran paganisme ya. Yang paling kentara atau paling kuat pengaruhnya adalah pengaruh Helenisme ya, Helenisme dari Yunani kuno yang mempengaruhi bangsa Israel sehingga mereka perlu menerjemahkan dari kitab Tanakh tadi yang bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, yang mana ini sudah ada pengaruh Helenisme dari Yunani gitu. Jadi kitabnya mereka yang murni monoteis menjadi kitab berbahasa Yunani yang setengah-setengah politeis begitu ya. Kemudian diteruskan oleh Kristen, ditambahkan dengan kitab Kristen, yaitu yang disebut dengan Matius sampai Wahyu, di mana di dalamnya itu sudah dibalut dengan Helenisme juga, dipengaruhi oleh Helenisme Yunani kuno, dipengaruhi oleh paganisme Romawi, dipengaruhi oleh paham-paham lain, misalnya ada dari Babilonia, dari Mesopotamia, dari Persia, sehingga perjanjian baru, kitabnya orang Kristen coraknya sudah corak politeis. Sedangkan kitabnya Yahudi yang tadinya monoteis digabungkan dengan kitab mereka sehingga menjadi Bible-nya orang Kristen. Yang Tanakh tetap dipakai oleh orang Yahudi yang masih murni ketauhidannya. Nah, itu ya. Jadi sejarahnya Kristen itu adalah perpecahannya seperti itu, dari Yahudi pecah menjadi Yudaisme dan Kristen. Yang Kristen tetap mengaku monoteis, tetapi dibalut dengan politeis, karena ada Helenismenya. Yang Yahudi tetap monoteis. Nah, Islam kita di mana? Islam itu di mana sebenarnya mulainya? Kalau kita melihat daripada sisi akidah itu ya daripada keyakinan orang bangsa Yahudi sendiri, mereka yang sudah menerima atau diutus nabi-nabi itu semuanya mengajarkan hal yang tidak asing buat kita sebenarnya, yaitu apa? La ilaha illallah.
Semua nabi di dalam kitab Tanakh, kalau kita ambil pesannya, sama dengan pesan yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Tinggal tergantung nabinya siapa. Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Daud Rasulullah, Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Semuanya sama. Jadi ada benang merah begitu. Nah, terus kalau dikatakan Islam itu agama penyempurna, bisa juga. Karena memang Islam datang untuk menyempurnakan apa? Apakah yang disempurnakan akidahnya? Tidak. Akidahnya tetap sama. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, akidahnya sama. Yang disempurnakan adalah syariatnya. Ya. Dari mulai Nabi Musa alaihissalam sudah diberikan syariat melalui kitab Taurat, Nabi Daud dengan kitab Zabur, Nabi Isa dengan kitab Injil, disempurnakan dengan diturunkannya Quran, ya, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau bilang Nabi Adam alaihissalam itu Muslim bukan? Ya Muslim. Secara akidah, akidahnya Muslim. Secara syariat memang berbeda dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam Muslim bukan? Muslim. Karena dia meyakini la ilaha illallah. Nabi Daud, Nabi Isa, semua Nabi, Nabi Sulaiman juga begitu. Jadi karena mereka semua mempunyai akidah yang sama, kita bisa menganggap mereka semua adalah Muslim. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Begitu juga dengan Nabi Yakub memberikan pesan kepada anak-anaknya, pesan yang sama yang diberikan oleh ayahnya. Nah, sekarang kita ini kadang-kadang di zaman sekarang kita sering mendengar istilah kitab ya. Nabi Musa diberikan kitab Taurat, Nabi Daud diberikan kitab Zabur, Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil, Nabi Muhammad SAW diberikan kitab Quran. Apakah nih ya, ini saya cuma mengajak kita semuanya nanti berpikir, kita bisa berdiskusi. Apakah yang disebut dengan kitab itu selalu harus berbentuk seperti buku yang kita pegang seperti sekarang ini? Ya? Tidak ya? Ternyata kitab itu artinya selain daripada wahyu yang dibukukan, juga bisa bermakna perintah atau hukum atau ketetapan. Jadi yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Al-Quran itu artinya adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya, ini khusus untuk Taurat, Zabur, Injil. Kira-kira setuju semua Bapak-Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya? Taurat, Zabur, Injil, saya ulang ya, Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul ya? Dan tidak dijanjikan untuk dijaga. Betul nggak? Ada nggak kira-kira pesan bahwa Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga seperti Al-Quran kita? Tidak ya? Tidak ada. Tidak ada. Saya sudah baca juga, jadi tidak. Tetapi kalau kita sebagai Muslim, kan kita juga berdasarkan informasi yang di Quran nih. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang di Quran dijanjikan untuk dijaga oleh Allah SWT? Pernah baca nggak? Tidak ya? Nah, karena itu, kalau ada orang bilang, mana kitab Taurat, Zabur, Injil yang asli? Jawabnya gimana kita? Gimana kira-kira jawabnya kita? Enggak, kan ada 4 kitab Pak yang diberikan kepada umat manusia. 3 kepada bangsa Israel, 1 kepada semua umat manusia. Yang 3, Taurat, Zabur, Injil tidak dijanjikan untuk dijaga. Kalau ditanya mana kitab aslinya Taurat, Zabur, Injil, ya nggak ada. Kenapa? Kalau tadi saya bilang Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu bentuknya seperti apa Pak? Pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kolbu Nabi. Nabi mengajarkan atau mengucapkan ajarannya kepada umatnya. Setelah Nabinya nggak ada, wahyunya kemana Pak? Yang ikut dengan Nabinya gitu istilahnya. Wahyu itu ada di dalam kolbu Nabi. Paling jauh, paling banter ya. Kalau di Quran kan kita ada informasi bahwa Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Sinai, kemudian memberikan kepada bangsa Israel dalam bentuk apa?
luh batu ya. Paling banter cuma itu yang disebut dengan kitab Taurat, yang ditulis sendiri oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apakah Nabi Musa alaihissalam menulis kitab tanahnya orang Yahudi? Tidak. Ya. Apakah Nabi Daud alaihissalam menulis kitab Mazmur yang dipegang oleh kitab Yahudi? Tidak juga. Apakah Nabi Isa alaihissalam menulis kitab gospel atau perjanjian barunya punya Kristen? Tidak juga ternyata. Nah, itu memang perlu pembelajaran. Dari mana asal kitab tanah, dari mana asal kitab perjanjian baru punya Kristen. Itu ada ilmunya. Itu ada bidang ilmunya, pendidikannya. Bisa kita pelajari nanti yang namanya manuskrip gitu ya, manuskrip yang kuno gitu. Jadi, sejauh yang bisa kita imani, yang disebut dengan kitab Taurat itu hanya hukum atau wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di atas luh batu. Paling jauh hanya itu. Kitab Zabur sendiri juga sudah tidak ada. Kitab Injil juga sudah tidak ada. Karena nabi-nabinya sudah tidak ada. Begitu. Beda dengan Quran yang dijanjikan Allah SWT untuk dijaga. Melalui apanya? Apakah melalui mushaf? Tidak, melalui hafalan. Ya, karena Quran diturunkan dengan tradisi lisan, tradisi oral, dengan hafalan. Ya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan berdasarkan tradisi tulisan. Gitu. Makanya kita nanti harus pelajari manuskrip-manuskrip. Memang Quran juga ada manuskrip, tetapi manuskrip Quran buat orang Islam penting, tetapi tidak mutlak gitu, tidak absolut gitulah. Mau ada atau tidak ada manuskrip Quran sudah dijaga dengan hafiz Quran. Jadi kalau semua mushaf Quran di seluruh dunia, hard copy dan soft copy dimusnahkan, akan jadi lagi nggak Quran? Jadi lagi, sebentar doang ya, sebentar doang kita kumpulkan hafiz Quran, 2 hari juga jadi gitu mungkin ya. Tetapi kalau kitab-kitab sebelumnya, apakah bisa? Kalau dihapus semua, dihancurkan, dimusnahkan, dibakar, hard copy dan soft copy, apakah bisa terbentuk lagi? Tidak bisa, karena tidak ada yang hafal. Nah, jadi pertanyaannya begini, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan dalam Quran, apakah itu Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen? Pertanyaan kita. Ulang pertanyaan. Pertanyaannya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan dalam Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya Kristen? Bukan. Alhamdulillah. Karena apa? Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim menyebut Bible-nya Kristen Injil. Ya, betul kan? Karena mereka memang punya kitab, tulisannya Alkitab, tulisannya Injil, bahkan ditambahin kitab suci Injil. Orang kita, orang Islam, sering menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab atau Injil. Nah, ini kurang tepat menurut saya. Karena, kenapa? Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam bukan yang itu, gitu loh. Kalau di Quran, yang dimaksudkan dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu ada satu atau ada banyak, Pak? Hah? Satu, Pak. Single, tunggal. Cuman satu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu, gitu ya. Ya, hah? Wahyu. Ya, semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu disebut Injil. Gitu. Satu wahyu nih kepada satu pribadi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalau kitabnya Kristen yang disebut Injil itu ada 4. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, gitu. Ya. Kemudian yang disebut dengan Alkitab, Quran juga disebut Alkitab, betul kan? Alkitab, Al-Furqan sebagai muhaimin, pengoreksi juga. Jadi Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Nah, apakah tepat kalau kita menyebut kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen ini Alkitab juga? Tidak tepat. Gitu. Jadi karena Al-Quran juga disebut Alkitab, kita jangan sebut kitabnya selain Quran itu sebagai Alkitab.
Karena kita tahu kitab-kitab itu bukan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Saya bisa buktikan nanti, apakah kitabnya Yahudi yang nulis Musa gitu. Sedangkan di internal Yahudi aja ada perbedaan pendapat, Musa nulisnya sampai kitab apa gitu. Setelah itu, silakan Pak. Mungkin nggak sebutannya Alkitab juga, tapi Alkitab KW1. KW1. Kalau saya nyebutnya gini Pak. Kalau saya paling banter menyebut kitab mereka sebagai Bible gitu Pak. Bible aja. Bible itu dari kata Yunani biblos yang artinya kumpulan buku-buku. Itu aja. Saya paling jauh menyebutnya gitu. Paling banter untuk menghormati mereka kita sebutnya Holy Bible. Itu udah cukup gitu. Jangan sebut Alkitab, jangan sebut Injil. Karena di Quran kita tahu, Quran juga disebut Alkitab, Injil adalah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya nanti bisa buktikan apakah di dalam Tanakh ini tulisan Nabi Musa, tulisan Nabi Daud, apa di dalam kitabnya Kristen ini tulisannya Yesus atau bukan, saya nanti bisa buktikan. Nah, ya. Empat yang diakui. Kalau yang Barnabas? Kalau Barnabas itu sebenarnya ada 3 Barnabas Pak. Kitab Barnabas mana yang Bapak tanya nih? Yang banyak di YouTube. Oh, yang banyak di YouTube. Kalau yang banyak di YouTube itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16 Pak. Abad 16-17 baru. Dan itu sebenarnya ditengarai ditulis oleh seorang Muslim. Oke. Saya tidak pernah bahas Gospel Barnabas itu Pak. Kenapa? Karena ternyata walaupun ditulis oleh seorang Muslim, tetapi akidahnya ternyata beda dengan apa yang kita imani Pak. Saya langsung kasih tahu aja perbedaannya apa. Memang di Gospel Barnabas itu disebutkan bahwa Yesus mengatakan nanti akan ada nabi lagi yang datang bernama Ahmad. Oke? Ya oke, itu sesuai dengan Quran. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang membedakan dengan kita Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu Pak ya. Jangan. Karena itu menyalahi akidah kita sebagai umat Islam. Selainnya abad 16 itu tadi, sebelumnya ada yang di abad ke-5 Pak. Namanya Acts of Barnabas. Ada lagi yang di abad kedua namanya Epics of Barnabas. Nah, ini ada 3 gospel jadi. 3 gospel Barnabas. Kita jangan sebut Injil lagi nih Pak. Gospel aja Pak kalau Injil. Ya. Ini ya yang 2 memang mungkin murni dari kalangan Kristen. Tapi kalau yang 1 ini yang dianggap tulisannya orang Islam. Oke Pak ya, jelas Pak. Saya nggak pernah bahas karena itu berlainan akidah dengan kita. Gitu. Oke. Nah saya teruskan lagi. Jadi paling jauh saya menyebut kitabnya mereka dengan sebutan Bible. Di dalam Bible mereka, khususnya yang Kristen, itu ada 4 kitab yang disebut dengan Gospel. Orang Kristen menulisnya dengan sebutan Injil. Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Kita jangan sebut Injil, kita sebut aja Gospel. Karena itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah gitu ya. Terus kemudian di dalam Perjanjian Baru juga ada selain 4 gospel, ada 13 surat-surat yang disebut dari Rasul Paulus. Ya. Di kitab itu tulisannya Rasul. Tetapi istilah Rasul di dalam Kristen itu berbeda dengan makna Rasul di dalam Islam. Kalau Islam, Rasul adalah nabi yang menerima risalah. Ya. Kalau Rasul di dalam kitab mereka, itu artinya murid atau pengikut Yesus. Nah, bedanya di situ. Ya. Jadi kalau nanti kita mendengar istilah-istilah dari orang-orang sebelah Rasul Paulus, jangan kita buru-buru mikir Rasul Paulus terima risalah gitu, bukan. Gitu. Nah ternyata berdasarkan kajian-kajian daripada manuskrip-manuskrip yang kuno, dari kajian filologi, dari kajian sejarah, ternyata dari 13 surat yang dianggap tulisan Paulus, cuma 7 Pak ternyata yang benar-benar tulisan Paulus. Yang 6 itu tulisan Paulin namanya Pak.
Bukan orang namanya Paulin, tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Ya, Paulin adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus yang menuliskan tetapi menggunakan nama Paulus. Jadi kalau zaman dulu Pak, zaman dulu itu masih diperbolehkan dah atau belum jadi kriminal. Kalau kita menulis buku tapi kita mengaku sebagai orang lain, itu dulu belum kriminal gitu Pak. Kalau sekarang ditangkap gitu Pak. Kalau dulu enggak. Nah, kalau dulu zaman seperti itu istilahnya bisa disebut sebagai forgery. Ya, memang tetap pelanggaran, tetapi dulu belum ada hukum yang mengatur tentang itu gitu. Dan zaman dulu pun orang juga bisa menulis dengan cara gimana? Misalnya, Bapak sudah nulis kitab nih. Bisa 100 tahun yang lalu, bisa 200 tahun yang lalu, bahkan bisa 700 tahun yang lalu. Saya menulis kitab juga menggunakan tulisan Bapak, kalimat bahasanya, narasinya saya adopsi. Cuman nama orangnya, nama tempatnya, nama apa mungkin ininya, kronologinya bisa berbeda sedikit gitu. Itu bisa terjadi Pak, zaman dulu, ya. Itu disebut dengan namanya apa? Mimesis namanya. Mimesis. Jadi saya mengadopsi kayak narasi dari tulisan orang lain, tetapi nama orangnya saya ganti, nama tempatnya saya ganti, atau mungkin kejadiannya saya modifikasi sedikit. Itu masih banyak terjadi seperti itu. 4 gospel yang tadi ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang Markus dan Yohanes melakukan hal seperti itu, Pak. Dari mana mereka mengadopsinya? Saya nggak berani bilang bacakan, Pak. Tetapi memang itu dulu memang bisa terjadi. Yang Markus itu mengadopsi tulisan dari Homer. Kalau Bapak pernah atau Bapak Ibu pernah dengar cerita mengenai Odysseus tentang kota Trojan, ingat Pak? Trojan ya. Ada banyak kan yang sering dibuatkan film atau dibuatkan novel. Jadi tulisan-tulisan Homer yang ditulis kira-kira 700 tahun sebelum Masehi itu memang banyak dipakai gitu. Dan itu memang ceritanya udah jadi cerita yang epik gitu. Yang Yohanes banyak mengadopsi tulisan-tulisan dari Euripides Pak namanya. Tentang Odysseus, putra Zeus. Ya. Jadi 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Markus mengadopsi Homer, yang Yohanes mengadopsi Euripides. Nah, yang Matius sama yang Lukas mengadopsi siapa? Yang Matius dan Lukas mengadopsi Markus. Gimana dong? Situ-situ juga. Jadi nggak kemana-mana. Jadi di dalam Matius itu isinya 80% dari Markus. Kalau di dalam Lukas itu isinya 60% dari Markus. Nah, dari 4 ini yang pertama ditulis ternyata Markus. Markus ditulis kira-kira sebelum bait suci orang Yahudi dihancurkan oleh Romawi kira-kira tahun 70 Masehi. Yang Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus 10 tahun kemudian. Berarti kira-kira tahun 80 Masehi. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, ini yang disebut dengan 4 gospel. Ditaruh di paling depan di dalam Perjanjian Baru, taruh paling depan. Setelah itu baru diikuti oleh Kisah Para Rasul yang dianggap ditulis Lukas, kemudian baru tulisan-tulisan Paulus. Tetapi ternyata tulisan-tulisan Paulus itu ternyata ditulis sebelum 4 gospel ini ditulis. Nah, karena di dalam surat-surat Paulus itu tidak pernah Paulus menyebut-nyebut ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah nyebut. Tidak pernah menyebutkan kejadian-kejadian yang ditulis di dalam 4 gospel itu. Jadi sangat kuat indikasinya dan berdasarkan penelitian para ahli manuskrip, ternyata surat-surat Paulus itu ditulis kira-kira 15 tahun sebelum Markus ditulis. Ya. Dan tulisan Paulus sudah mengajarkan bahwa yang disebut dengan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi ketika 4 gospel ini menulis Yesus disalib, terus istilahnya apa namanya,
3 hari dikubur, bangkit hari ketiga gitu. Di ketiga gospel ini tidak menekankan tujuan daripada mati Yesus, tidak menekankan. Ada, teman tidak banyak. Tetapi kalau tulisan-tulisan Paulus menekankan banget. Yesus mati untuk menebus dosa kalian. Kalian yang hidup di bawah hukum Taurat, maksudnya untuk orang-orang Yahudi, harus hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi untuk kalian yang bukan orang Yahudi, kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kalian hanya perlu percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kalian. Karena tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, makanya orang Kristen tidak perlu apa? Sunat. Karena kan di hukum Taurat sunat, tidak boleh makan babi. Untuk orang yang non-Yahudi, Paulus bilang tidak perlu sunat, makanan apa aja halal gitu. Paulus nggak nyebut babi, tetapi dia hanya bilang semua makanan halal gitu. Pertanyaannya kan babi itu makanan atau bukan gitu ya Bu ya? Betul kan? Perpuluhan, nah cuman masalahnya gini, apa yang diajarkan Paulus untuk orang non-Yahudi itu memang yang sekarang dikerjakan oleh orang-orang Kristen, saudara-saudara kita yang Kristen yang mengerjakan itu ya. Tetapi masalahnya di tradisi Yahudi itu juga ada tradisi yang namanya hukum ya atau syariat perpuluhan. Perpuluhan itu 1 bulan 10%. Itu kalau zaman dulu mungkin hitungannya ada yang istilahnya dari hasil pertanian diambil 10% diberikan kepada suku Lewi gitu. Kan bangsa Israel ada 12 suku. Salah satunya adalah suku Lewi, anak ketiga daripada Nabi Yakub alaihissalam. Suku Lewi itu tidak bekerja, tidak bertani, tidak beternak. Suku-suku yang lain itu yang bekerja gitu ya. Hasil pekerjaan suku lain diberikan kepada suku Lewi gitu. Itu namanya perpuluhan, 10% Bu. Nah, sekarang itu masih dijalankan oleh Kristen, 10%. Orang Yahudi sendiri semenjak bait suci kedua dihancurkan sudah tidak menjalankan perpuluhan. Orang Kristen masih menjalankan perpuluhan. Dianggap diberikan kepada gereja. Mereka menganggap orang pendeta-pendeta itu sebagai keturunan Lewi rohani gitu. Ya. Padahal mereka bukan asli dari bangsa Lewi atau suku Lewi gitu. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Paulus diikuti oleh Kristen, tetapi ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat atau orang-orang non-Yahudi gitulah. Itu yang diwariskan oleh Paulus yang sekarang menjadi Kristen. Oke, jadi kita dari sini kita bisa melihat tadi dari Yahudi turun, kemudian ada Yahudi Yudaisme, ada Kristen. Ya, tetapi kalau kita sebagai orang Islam kita melihatnya dari Adam itu sudah Muslim semua sampai Nabi Muhammad SAW sampai kita. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep tauhidnya, konsep ketuhanannya, gitu ya. Tadi saya menyebutkan kitab Tanakh. Kitab Tanakh itu singkatan dari Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Taurat itu ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi kecil itu nanti ada Hagai, Habakuk, Maleaki, dan sebagainya. Nanti ada kitab-kitab lagi disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu adalah kitab tulisan-tulisan orang bijak. Termasuk di dalamnya tulisan para nabi. Di dalam tulisan para nabi itu salah satunya adalah kitab Mazmur yang dianggap tulisan Daud, tetapi ternyata tidak 100% tulisan Daud. Mazmur itulah yang kita kenal sebagai Zabur di dalam Quran ya. Nah, 3 kelompok kitab itu tadi menjadi satu kitab namanya kitab Tanakh, singkatannya Tanakh ya. Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Gimana konsep ketuhanan di dalam ketiga kelompok kitab ini? Walaupun itu kitab nabi-nabi, walaupun itu kitab yang disebut dengan Pentateuch ataupun yang Nevi'im dan Ketuvim, semuanya mengajarkan Tuhan satu, Esa. Ya. Bahasanya mereka gimana? Pesan daripada Nabi Musa alaihissalam disebutkan di kitab yang kedua daripada Pentateuch, di kitab yang kelima, Ulangan pasal 6 ayat 4. Katanya begini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Saya ulang ya, Shema Israel, dengarlah hai bangsa Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Sama dengan kul huwallahu ahad. Ada ehad, ada ahad. Ehad Ibrani, ahad Arab itu setara gitu. Ya, Esa gitu maksudnya. Nah, mereka juga mengatakan apa? Di Bilangan, kitab yang kedua dari Pentateuch, Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Apa bedanya dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Gitu kan? Tidak ada yang menyerupai dengan Tuhan yang Maha Esa. Ada persamaan gitu, ada kesetaraan gitu, pesan-pesannya gitu, atau ayat-ayatnya gitu. Terus kemudian ada lagi di kitab yang disebut dengan kitab Maleaki 3 ayat 6. Tuhan tidak berubah. Jelaskan ya berarti ya, konsep ketuhanannya mirip dengan kita gitu. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ehad, ahad gitu. Ahad dan ehad sama. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam kitabnya Kristen, Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia gitu. Dalam bentuk manusia, yaitu siapa? Yesus. Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai penjelmaan Tuhan ke bumi dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia dari apa? Dari yang namanya dosa waris. Dosa waris ini ajaran siapa? Ternyata ajaran Paulus. Kisah Yesus di dalam 4 gospel tadi ternyata tidak pernah mengajarkan dosa waris. Dosa waris ya ternyata ajaran dari Paulus. Nah, jadi sudah ada perubahan gitu. Sudah ada perubahan konsep ketuhanan. Yang mana tadi di kitabnya orang Yahudi yang tanah itu, Tuhan itu Esa. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Tuhannya bisa berubah jadi manusia. Itu kontradiksi kan begitu? Kalau begitu kan, Tuhan tidak berubah, di perjanjian baru Tuhan berubah jadi manusia gitu. Orang Kristen akan bilang, Tuhan itu maha kuasa, ya. Mana bisa? Kita nggak boleh membatasi kuasa Tuhan katanya gitu. Ya, karena Tuhan maha kuasa, dia bisa menjadi apa saja, termasuk jadi manusia. Mereka akan bicara begitu. Tetapi ketika ditanya apakah Tuhan yang maha kuasa itu bisa jadi iblis, mikir. Kenapa? Baru mereka berpikir bahwa iblis itu sifatnya jahat kan, tidak baik gitu. Sekarang Tuhan kan pasti maha baik, Tuhan kan pasti maha benar. Apakah bisa pada saat yang sama Tuhan maha baik menjadi maha jahat juga atau jahat gitu, sesuai dengan sifatnya iblis? Itu yang tidak memungkinkan kan? Itu namanya dengan paradoks gitu. Pada saat yang sama kita tidak mungkin menjadi orang pintar dan bodoh sekaligus gitu. Kan nggak mungkin. Nah, tetapi itulah yang dipercaya oleh orang Kristen, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa menjadi manusia sehingga dia bisa berkarya di bumi, menyelamatkan manusia dari dosa waris dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Kemudian bangkit dari ketiga gitu loh, diangkat gitu. Kalau Maha Kuasa, harusnya kan dia bisa Maha Pengampun ya. Kalau Maha Pengampun, apakah dia harus repot-repot jadi manusia ciptaan gitu? Repot-repot mati dulu terbaru lah. Nah, berarti ada apa Pak? Berarti kan ada drama ya, gitu. Ya ini konsep mereka ya, ini konsep mereka. Bukan berarti ini kita terus mengolok-olok orangnya atau membenci agamanya mereka, orangnya. Ya, yang kita boleh benci diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenci sesuatu kekufurannya. Bukan kita benci orangnya, Bu. Keluarga saya juga masih banyak yang Kristen. Ya, keluarga besar saya. Iya, ya. Banyak umat Kristen itu kan yang IQ-nya tinggi-tinggi ya, pinter-pinter. Pinter, cerdas-cerdas ya. Tapi kan ini nggak masuk logika gitu. Secara Iya. konsep itu gimana? Ya, gini. Karena, nah kita mungkin kalau ingat surat At-Taubah ayat ke-30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Uzair ya. Uzair itu kalau di kitabnya mereka tuh namanya Ezra. Ezra ini memang dikenal sebagai orang yang menyusun ulang Taurat gitulah. Di abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian di ayatnya yang At-Taubah ayat 30 itu dikatakan kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah
Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Ya, siapa Pak orang kafir sebelumnya ini kira-kira? Ada Yahudi, ada Kristen. Orang kafir sebelumnya siapa? Ternyata kalau kita pelajari Pak, memang di daerah situ, daerah sekitar Mediterranean itu, ya dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, turun sedikit ke India, nyebrang ke sono Mesir, nyebrang laut Mediterania Eropa sampai Eropa Utara. Itu rata-rata memang bangsa-bangsa itu menyembah Tuhan yang triad, Pak. Triad itu artinya triun gitu. Kira-kira beberapa abad sebelum Masehi sudah ada ajaran-ajaran yang memang gimana ya? Dunia itu dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Karena ada 3 ini, itulah yang dipakai untuk menyembah dewa-dewa mereka gitu. Yang ngomong siapa? Malah filsuf Aristoteles. Dari Aristoteles turun ke Plato. Plato punya ajaran Platonisme. Platonisme diteruskan oleh Philo namanya. Philo ini yang mempengaruhi kekristenan juga. Filosofinya ya Pak ya. Karena di dalam Bible, Perjanjian Baru, itu memang terpengaruh oleh ajaran Platonisme. Banyak buku-buku Platonisme yang mempengaruhi gospel gitu. Di gospel Yohanes itu ada kalimat begini Pak. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kata word itu diambil dari kata logos. Logos itu dipakai oleh filsuf-filsuf sebelumnya, termasuk Philo, untuk menggambarkan filsuf ketuhanan gitu. Nah, itu yang diadopsi. Jadi kalau Bapak tadi menanyakan, orang-orang Kristen kan banyak yang IQ-nya cerdas ya. Kenapa kok mereka percaya dengan triad gitu, dengan trinitas gitu lah. Yaitu karena turunan dari itu Pak. Dari zaman ratusan tahun sebelum Masehi sudah ada ajaran orang menyembah triad gitu. Triad itu Tuhan 3 tapi 1, 1 tapi 3 gitu. Itu sudah ada ratusan tahun sebelumnya gitu. Bahkan memang diikuti oleh orang-orang pintar Yunani. Jadi sudah diturun-turun sampai ke sekarang. Sepintar-pintarnya orang, kalau dia tidak mengetahui atau tidak mengenal karakteristik daripada Tuhan, Sang Maha Pencipta, dan dia menganggap Tuhan itu bisa jadi manusia, karena Tuhan itu katanya Maha Kuasa, berarti sebenarnya dia sudah bisa disebut sebagai penganut atau penerus agama pagan, Pak. Pagan itu adalah yang menyembah dewa-dewa, ya. Ibu-ibu mungkin tahu ya, dewa Zeus tahu ya, pernah dengar ya? Di dalam sistem kepercayaan orang Yunani, dewa Zeus itu dianggap dewa yang paling tinggi, Pak. Banyak dewa, tapi yang paling tinggi dewa Zeus gitu. Dewa Zeus ini, dia kalau bahasa saya itu dewa yang selamitan gitu, Bu. Ya, ngeliat perempuan manusia cantik dihamilin, punya anak Perseus. Ngeliat perempuan cantik lagi, dihamilin, punya anak Hercules. Kita semua pernah dengar lah Hercules ya, mitos-mitosnya bagaimana. Jadi anak-anak dewa Zeus itu disebut sebagai apa? Setengah manusia, setengah dewa. Mirip nggak konsepnya dengan Yesus? Yesus juga disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah, istilah mereka gitu. Kalau yang Perseus dan Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa, kalau yang Yesus dikatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa. Mungkin tidak 100% sama konsepnya, tapi kan ada kemiripan gitu. Jadi apakah kebetulan kalau Kristen ini penerus daripada kepercayaan-kepercayaan zaman dulu gitu? Yang merupakan kepercayaan pagan gitu. Nanti di daerah-daerah lain semuanya juga 3 Pak, dewa-dewanya. Di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Di Persia nanti ada Ahura Mazda, ada Mitra, segala macam. Di Mesir juga ada Osiris, Horus, Ra gitu. Di India ada Trimurti. Di Eropa nanti ada Dewi Madonna yang dilambangkan dengan 3 muka. Semuanya 3 tapi 1 sampai 3. Nah, mungkin itu yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Kenapa walaupun orang pintar tapi kok percaya dengan Trinitas ya? Karena memang sudah turunan dari ribuan tahun yang lalu gitu Pak. Itu tadi saya berbicara tentang konsep ketuhanan ya di dalam Yahudi kemudian ke Kristen. Di Islam jelas kita berbuat amal kebaikan
dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, kita selalu ngomong insya Allah kan Pak, insya Allah kita diberikan tempat yang baik, yaitu jannah. Yahudi juga kurang lebih sama, mereka juga begitu. Tapi kalau di Kristen bagaimana? Di Kristen mereka percaya bahwa mereka dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Tetapi kalau kita baca Pak, Yesus disalib oleh siapa? Tentara Romawi. Betul kan? Tentara Romawi disuruh sama siapa? Gubernur Pilatus. Gubernur Pilatus bisa memerintahkan tentara untuk menyalib Yesus atas tuntutan siapa? Imam Yahudi. Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Karena Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi, kenapa? Karena dibisiki iblis. Di dalam Bible mereka tulisannya begitu loh Pak. Jadi pertanyaan kita, jadi tentara Romawi yang nyalib Yesus, yang dianggap mati untuk menebus dosa orang Kristen, tentara Romawinya berjasa apa berdosa? Buat orang Kristen maksudnya? Harusnya? Hah? Orang Kristen merasa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yesusnya yang nyalib tentara Romawi. Tentara Romawi berjasa apa berdosa Bu? Membantu penyalipan kan. Sekarang kalau tentara Romawi yang nyuruh gubernur yang minta Imam Yahudi yang dapat Yesus karena Yudas Iskariot karena dia dibisiki iblis. Berarti iblisnya berjasa apa berdosa Bu? Logika saya salah apa betul Pak? Orang Kristennya kan merasa atau diajari oleh Paulus, mereka dosanya ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Sedangkan kalau kita baca lagi di dalam Bible mereka, murid-muridnya Yesus, ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya pada kabur, pada melarikan diri. Berarti murid-muridnya Yesus kan nggak tahu kalau Yesus mau mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia kan, termasuk dosa mereka dong. Berarti mereka kan nggak tahu gitu. Betul nggak Pak kira-kira? Kalau mereka tahu, apa mereka lari gitu loh? Kalau perlu saya bantuin tentara Romawi buat nyalib Yesus kan? Semakin cepat disalib, semakin cepat dosa saya ditebus gitu loh maksud saya. Betul nggak Pak? Iya. Sekarang kalau Bapak Ibu nih, pasti mungkin pernah melihat lah lukisan atau foto ibunya Yesus, Maria misalnya. Lukisan sedang di bawah salibnya Yesus. Kira-kira yang Bapak Ibu lihat Maria itu sedang menangis atau tertawa Bu? Kira-kira menangis. Anaknya disalib ya, sedih pasti kan. Berarti Maria nggak tahu dosanya ditebus sama anaknya di atas kayu salib dong. Itu logika yang simpel sebenarnya ya. Yang mana sebaik gini, kalau memang oke lah logika itu mungkin bisa dikatakan, mungkin kalau mau dikatakan nyeleneh boleh saja. Tetapi kan masuk. Karena orang Kristen berakidah dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Berarti yang nyalib Yesus kan berjasa harusnya. Gitu loh maksud saya. Pertanyaannya kayak gini Pak. Yang bilang siapa dosanya dengan disalib itu? Paulus. Kok Paulus tahu? Ya. Nah, gini Pak. Jadi yang namanya gospel, tadi saya belum cerita ya. Yang namanya gospel itu ditulis. Tadi kan saya bilang Markus duluan, kemudian Matius dan Lukas kan menyadur, kemudian Yohanes. Ini gini, yang Markus itu dia punya sumber juga yang disebut dengan Q Pak. Tulisan Q, huruf Q itu kode. Q itu berasal dari bahasa Jerman, Quell. Quell itu artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Mereka berdasarkan kabar berita yang beredar di masyarakat menuliskan gospel gitu. Kalau kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun itu namanya apa Bu sekarang Bu? Cerita? Apa? Hikayat. Terus? Gosip boleh nggak Bu? Gosip boleh? Nah, jadi gospel dituliskan berdasarkan Q itu. Tadi kan saya bilang, Markus menuliskan, dia kan juga menyadur dari Homer, kisah-kisahnya. Tetapi untuk yang beredar dari masyarakat atau Q ini kabar berita
ya bisa disebut gosip juga gitu loh Pak. Kan konyolnya kan kalau ibunya sedih anaknya disalib, ibunya kok nggak tahu kalau dia tebus, kok malah orang yang kapan baru nongol si Mas Nah, itu tahu. berarti Pak, kejadian yang mungkin dianggap sebagai kabar berita, kemudian dituliskan, ini ternyata juga boleh dikatakan apa? Tidak, atau diceritakan sebelum ada ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Jadi ajarannya itu belakangan gitu loh Pak. Iya, dia kok dia bisa tahu kalau itu kegiatan salah satu. Turun lagi Yesus. Belum. Tapi dari kemudian turun lagi. Apa itu 3 hari kemudian kan Nah. ada. Terus ada lagi begini Pak. Jadi ketika Yesus sudah disalib, kemudian sudah apa namanya? Dikubur, kemudian bangkit, dianggapnya bangkit ya, tetapi kalimatnya itu Allah membangkitkan Yesus. Berarti Yesus sebenarnya tidak bisa bangkit sendiri, tapi dia dibangkitkan oleh Allah. Terus kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang lagi, dan dia bilang kepada murid-muridnya bahwa ada di antara kalian yang tidak akan mati sebelum anak manusia datang di atas awan. Berarti ada anggapan pada waktu itu bahwa Yesus tuh mau datang dalam waktu yang tidak lama. Karena Yesus mengatakan murid-muridnya, ada di antara kalian yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang. Nah, orang Kristen punya akidah bahwa Yesus tuh nanti memang akan datang lagi. Sampai sekarang kan kita bisa memastikan belum datang. Murid-murid Yesus sudah mati semua. Jadi yang Yesus bilang bahwa kalian ada di antara kalian yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang di atas awan, berarti gagal dong. Nah itu. Oke, jadi saya kalau merangkum, jadi sistem kepercayaan di dalam Kristen, ya, ini saya mengkritik dari sisi ilmiah ya Bu ya, bukan dari pendapat pribadi. Semua buku-bukunya ada, dan saya juga mengutip dari beberapa ayat di dalam Bible. Jadi ini memang konsepnya, konsep ketuhanannya memang adalah konsep ketuhanan dari yang berasal dari Helenisme dan juga politeisme, yang mana dibalut dengan kitab Yahudi yang monoteis. Jadi seolah-olah mereka mengatakan Tuhannya Esa tapi punya 3 pribadi, gitulah. Kalau 3 pribadi, apakah bisa dikatakan Esa? Menurut mereka bisa Esa, tetapi kalau menurut akidah kita kan tidak bisa. Ya kan? Jadi ada konsep politeisme digabungkan dengan konsep monoteisme menjadi seperti konsesi beginilah. Jadi kalau monoteisme sama politeisme apa Pak? Jadi monopoli dong berarti. Monopoliteisme berarti ya. Nah itu diakui sama Bapak Gereja sendiri sebenarnya di abad keempat. Bapak Gereja itu namanya Santo Gregory Nyssa. Dia mengatakan satu pihak menerima bid'ah pihak sini menerima bid'ah pihak sini, jadi seolah-olah itu mereka melebur gitu loh, antara monoteisme dan politeisme. Ya, tetapi ya istilahnya kan begini. Kita ini kan sebagai umat Islam dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing, Ibu ya. Siapapun itu di dalam konteks bernegara dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ya. Jadi orang mau pindah agama, memilih agama apa saja di Indonesia diperbolehkan gitu, dijamin oleh negara. Beda ceritanya kalau di sebuah negara yang menjalankan syariat agama tertentu yang tidak mengizinkan orang berpindah agama, itu lain cerita. Tapi kita negara Indonesia ini kan bukan negara yang menjalankan syariat Islam. Kita negara sekuler ya kan. Jadi konteksnya kita tetap harus menghargai, menghormati keyakinan orang lain. Tapi kalau ditanya, ngapain sih kau Doni repot-repot ngurusin agama orang lain? Gitu. Ya dong, ngapain ngomongin agama orang lain, ngurusin agama orang lain? Gitu. Nah, baru saya ungkapkan di sini bahwa apa yang kami lakukan itu sebenarnya adalah apa? Untuk membentengi akidah umat Islam. Yang dimaksud umat Islam ini kan bukan ibu sama bapak di sini aja, yang di kampung-kampung
Ya, mungkin yang akidahnya pas-pasan gitu. Begitu ketemu atau dikasih sembako, bisa digadein itu akidahnya. Bisa nggak, Bu? Bisa. Masih bisa. Dan masih banyak. Masih banyak saudara kita yang begitu. Ya? Saya punya tetangga Pak, Hah? di Enfield. Hah? Itu lulusan Gontor. Ada Pak yang murtad? Ada yang murtad, lulusan Gontor? Jadi murtad gara-gara itu. Ada, iya. Saya tahu bener. Nah, jadi yang saya ingin kasih tahu ke Bapak Ibu di sini nih, agama Kristen dan agama Islam ini sama-sama agama misi. Ya, agama misi. Kita Islam juga mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam ya, Pak ya, betul ya? Betul ya, Bu ya? Tetapi apa? Kita hanya menggunakan hadis, sampaikanlah. Walaupun hanya satu ayat. Tetapi di dalam Islam kita mengenal prinsip apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam kan? Kita hanya menyampaikan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Kristen, perintahnya begini, Pak, Bu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada suruh pergi, ada suruh jadikan mereka murid Yesus, ada perintah baptislah mereka. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar berarti kan urusan mereka. Gitu. Nah, karena mereka ada perintah seperti itu, walaupun ayat itu tidak otentik, saya bisa buktikan. Tetapi itu yang dipakai oleh teman-teman kita yang Kristen untuk memurtadkan orang-orang di luar Kristen. Mereka merayu orang di luar Kristen untuk masuk dalam agama Kristen. Itu yang kita harus cegah atau paling tidak kita bisa hadapin gitu. Saya bukan membujuk atau mempengaruhi Bapak Ibu untuk memusuhi orang Kristen, bukan ya Bu ya. Kita tetap harus menghormati mereka. Kita tetap harus menghargai mereka. Kita tetap harus memberikan toleransi kepada mereka. Tetapi toleransinya adalah toleransi beribadah, bukan toleransi akidah. Itu yang penting, gitu ya. Nah, jadi sudah dari puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, itu kegiatan untuk memasukkan orang non-Kristen ke dalam agama Kristen sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Bahkan termasuk penjajah yang datang ke Indonesia juga menyebarkan agama untuk apa? Ya untuk itu. Mencoba memasukkan orang ke dalam agama mereka. Penjajah Belanda datang ke Indonesia kan punya moto atau punya misi apa? 3G. Waktu itu masih 3G, belum 4G kali Pak ya. Susah banget. Dulu 3G. Goal, glory, gospel. Gospel ini apa? Nah itulah Bible mereka, gospel. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan juga, sebenarnya bukan goal dulu yang di depan, tapi gospelnya yang di depan. Gospel, goal, glory gitu. Semenjak mereka kalah di perang salib, mereka jadi membelah bumi menjadi dua, sebelah barat untuk Spanyol, sebelah timur untuk Portugis. Spanyol ke Amerika Latin, ke Amerika Serikat sekarang, Portugis ke timur sampai ke Indonesia. Belanda nyusul. Portugis menyebarkan Katolik, Belanda menyebarkan Protestan. Ya, ya sampai sekarang berarti. Oke, nah tapi maksudnya begini. Di dalam konteks kita bernegara berbangsa, kan sudah ada aturan pemerintah. Satu, aturan pemerintah yang menjamin warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Tetapi di dalam soal pensiaran agama, ada nggak aturannya? Ada. Ada yang namanya SKB 2 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, yang membatasi yang namanya pensiaran agama. Yang dibatasi apa? Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu aturannya. Ya. Tidak boleh door to door, tidak boleh menggunakan bentuk-bentuk buku, pamflet, brosur, dan segala macam. Tidak boleh dengan sembako dan macam-macam. Itu diatur di SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Nah, itu yang banyak dilanggar oleh teman-teman kita yang Kristen. Bukti-buktinya sangat banyak. Cuman mungkin karena kita warga negara Indonesia ini apa ya? Mungkin teposlironya tuh terlalu tinggi, jadi hal-hal seperti itu, dan mereka juga nggak tahu ada aturannya. Mereka anggap itu hal-hal yang biasa gitu.
Banyak orang-orang yang datang, misionaris-misionaris, datang ke kampung-kampung, pakai baju koko, pakai peci seperti saya begini, yang diomongin Quran, Bu, yang diomongin Quran, ayat-ayat Quran, tapi dipelintir-pelintir. Setelah dipelintir-pelintir, orang Islam nggak bisa jawab, baru mereka masukkan Bible. Baru mereka mempengaruhi orang untuk masuk Kristen. Itu yang banyak terjadi. Belum lagi yang door to door. Belum lagi nanti kalau ada bencana alam, bro, semua datang. Habis itu bikin kebaktian. Nah, ya. Jadi kita harus waspada nih, Bapak Ibu mungkin tidak terlalu tahu hal-hal seperti itu, tapi itu ada dan nyata, Pak. Nyata itu. Maka itulah kami melakukan kajian seperti ini, supaya Bapak Ibu tahu akidah mereka bagaimana, kitab suci mereka bagaimana, supaya kita kalau kedatangan tamu yang tidak diundang, kita sudah siap gitu. Buat kita, dakwah semacam ini yang disebut dengan kristologi, itu sebenarnya buat kita adalah dakwah tauhid, Pak. Karena apa? Karena kita mengajak orang yang tidak bertauhid untuk masuk, untuk bertauhid. Gitu. Dakwah seperti ini juga yang dilakukan oleh, menurut kami ya, yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, kan itu juga yang didakwakan mereka gitu. Tentang surat Maryam, tentang surat Ali Imran yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang Maryam ibunya beliau. Itu yang disampaikan kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi pada saat itu gitu. Jadi buat kami, dakwah kristologi juga dakwah tauhid yang mengajak orang untuk bertauhid gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan kami juga berharap dakwah kristologi ini juga bisa diterima oleh umat Islam secara umum ya. Kami juga sudah melakukan program pengenalan kristologi ini ke mana? Ke pesantren-pesantren, ke rumah Quran, bahkan juga ke sekolah tinggi ilmu agama Islam. Saya sendiri juga alhamdulillah mengajar di sebuah sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir yang di Bekasi, yang mana memang sengaja dibuka kelas untuk kristologi. Mahasiswanya tidak ada yang dari Bekasi, semuanya dari luar daerah, Pak. Ya, mereka mondok di sekolah tinggi itu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka diusir, maksudnya dalam tanda kutip diusir untuk mencari masjid masing-masing. Jadi mereka tidur di masjid, menjadi imam, menjadi marbot, terpencar gitu. Mereka belajar itu kristologi dengan saya. Setelah selesai baru mereka dipulangkan ke daerah masing-masing untuk menjaga akidah masyarakat di tempat mereka berasal. Gitu. Ya. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan menerima dakwah seperti ini ya. Karena belum semua muslim bisa terima kalau dakwah yang ngomongin agama orang lain gitu. Ya, karena sensitif katanya. Nah, kita oke, kita memang kita tahu bahwa itu sensitif, tapi ini menyangkut kepentingan daripada umat Islam sendiri. Bapak Ibu tidak pernah tahu kapan anak ibu, saudara bapak, keponakan ibu, teman bapak bisa menjadi korban pemurtadan. Saya sudah banyak ketemu dengan mantan-mantan misionaris yang mereka sudah menceritakan atau menjabarkan bagaimana misi mereka, strategi mereka untuk sampai tahun ini itu semuanya ada. Kalau Ya. yang apa namanya pernikahan Beda agama. Nah, Oke. gimana? Secara kenegaraan atau Maksud saya ini kan kaitannya dengan Kristen menarik Islam, Iya. orang Islam. Iya, saya paham. Maksudnya gini, saya ceritakan dari awal aja. Negara melarang pernikahan beda agama, ya pertama. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian ke-6 agama yang diakui oleh negara Indonesia, 6-6-nya di dalam aturan mereka itu semua, termasuk Islam, itu juga melarang pernikahan beda agama, termasuk Kristen dan Katolik. Termasuk, Pak. Nah, ada misi memang ini untuk anak-anak muda mereka ya. Ya, saya pernah mendengar memang ada di suatu tempat tertentu orang yang memang mereka menyuruh anak-anak mudanya untuk mendekati orang-orang di luar Kristen dengan cara pernikahan, bahkan sampai ada yang istilahnya hamilisasi lah. Sudah hamil baru tidak. Saya sering, Pak, diundang atau dimintain tolong oleh orang tua yang anaknya mau murtad
karena sudah hamil duluan. Sering saya. Kalau sudah hamil 6 bulan, mau diapain Pak? Harus nikah kan? Si anaknya ini kan pasti kan takut nggak punya, apa namanya? Takut anaknya nggak punya bapak gitu lah. Jadi posisinya kan dia pasti otomatis bargaining powernya turun. Nah, mau nggak mau gimana? Dengan berat hati, akhirnya dia mengikuti katekisasi misalnya untuk nikah gitu. Itu banyak yang terjadi Pak. Nah, cuman tadi saya bilang semua agama melarang nikah beda agama. Tetapi di dalam Kristen dan Katolik, di dalam manajemen gereja mereka ada yang namanya dispensasi Pak. Dispensasinya itu apa? Kalau yang Kristen menikah dengan non-Kristen, ya, itu mereka harus bikin surat pernyataan. Yang Kristen atau yang Katolik harus tetap Katolik atau Kristen. Anak-anaknya nanti harus masuk Katolik atau Kristen. Itu ada kayak semacam dispensasi seperti itu. Sayangnya kita juga sering melihat umat Islam juga menikah beda agama. Bahkan yang mengadakan atau yang memfasilitasi juga umat Islam. Ya, itu udah salah kaprah Pak. Itu udah salah kaprah. Kita membentengi anak-anak kita ya. Nah, ya kalau kita mau membentengi paling kuat kalau memang bisa ya apa namanya dengan pendidikan yang baik Pak. Patokan kita atau pegangan kita adalah surat Al-Baqarah 221. Itu aja pegangan kita. Al-Baqarah ayat 221 Pak. Orang biasanya yang apa namanya yang mencoba mencari celah untuk bisa melakukan pernikahan beda agama karena memang ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa kalau yang laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab. Betul ya? Pertanyaannya kan gini, apakah orang-orang Kristen zaman sekarang itu sama dengan ahli kitab yang dimaksud oleh Quran pada saat itu gitu? Nah, itu yang harus kita pelajari Pak. Ahli kitab yang dimaksud dalam Quran tentunya siapa? Orang-orang Bani Israel kan? Apakah orang-orang Kristen ini keturunan Bani Israel? Rohani. Nah, gitu ya. Jadi ini yang harus kita jaga nih, Bapak Ibu nih. Hati-hati yang namanya pernikahan beda agama itu memang kelihatannya mungkin tidak apa-apa kelihatannya, karena nanti ada alasan misalnya untuk keharmonisan lah, toleransi lah dan segala macam. Tapi sebenarnya itu dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. Ya, kira-kira gitu. Kita mungkin sekarang interaksi dulu atau gimana? Ya, Tanya jawab ya langsung ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi mungkin dikasih dulu dengan ada pertanyaan ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang mau nanya? Terlalu apa namanya low profile sekali. Oh iya. Iya. Mungkin sudah mengerti semua. Atau siap untuk langsung. Oh iya. Ada yang mau bertanya? Karena ini apa namanya ada yang mau bertanya juga dari pihak bapak-bapak. Bapak-bapak mau tanya juga. Dari ibu-ibu yang mau tanya? Kalau belum ada dari bapak dulu nggak apa-apa. Pakai mic nih. Lanjutin yang tadi. Masih lanjutin yang tadi. Tat. Iya nggak apa-apa silakan. Masih lanjutan yang tadi. Tat. Gini, saya pernah berdialog sama anak saya ya terkait dengan gimana kalau misalnya diajak nikah sama non Muslim. Anak bapak Ya, laki perempuan? Iya, anak saya laki gitu. Terus? Kemudian larinya ke tadi itu Al-Baqarah 221 sama yang tadi ahli kitab. Ini kan kalau dibuka sama Pak Ika ini jangan yang musyrik. Sedangkan ahli kitab itu kan mereka jawaban anak saya dia bilang ahli kitab itu kan bukan musyrik gitu. Jadi gimana kita mau melakukan dialog seperti itu Pak? Nah, Dipertentangkan antara dua ayat nih. Ya, nah itu dia. Kita harus definisikan dulu ahli kitab itu apakah Kristen zaman sekarang. Beda sih terus ini. Saya udah ada nih. Apakah ahli kitab yang sekarang itu Kristen? Itu yang harus mereka pahami Pak. Ahli kitab itu harus mempunyai nasab sampai ke Bani Israel. Orang Kristen sekarang kan nggak ada istilahnya, bukan orang Bani Israel. Mereka hanya mengaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani gitu. Padahal cuma umat aja. Nah, dan kalau yang disebut dengan musyrik, sekarang orang Kristen itu di dalam pandangan kita orang Islam kan musyrik. Iya.
Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah manusia. Jadi mudah-mudahan anak Bapak paham gitu ya. Kristen yang sekarang bukan ahli kitab yang dimaksud dalam Quran, Pak. Istilahnya bukan Habib gitu. Ya, nggak ada nasab ke bangsa Israel gitu. Iya, iya. Itu. Lagi? Ada lagi, Pak? Ada ini, ada ini. Enggak, mereka saat ini pemerintah juga masih melarang ya untuk berbeda agama ya, kalau nggak salah. Melarang. Iya. Larinya keluar Pak ke Singapura. Hah? Iya, keluar. Iya. Seperti adik Ya. saya nikah juga di luar baru 2 tahun ini, tapi memang waktu memang nggak bisa satu sih waktu Minggu istrinya ke gereja, tapi ke suaminya ke Jumat baru ke. Iya, memang ya kurang baik sih. Iya. Ya. Silakan, Pak. Saya pernah mendengar dari salah satu ustadz bahwa orang menikah karena apa sih? Sama-sama saling sayang. Kalau beda agama, kenapa nggak salah satu pindah? Iya. Gitu loh. Pindah aja salah satu kalau emang dia sayang. Iya. Kenapa mesti beda agama? Gitu loh. Ya entah lakinya masuk ke istrinya atau istri ke lakinya. Itu kan hal yang gampang sebenarnya. Kalau memang dari pertama awal udah tahu beda agama, nggak usah bikin hubungan gitu. Gini, Pak. Kalau Muslim yang tahu paham agamanya, nggak mungkin kan dia murtad, Pak. Ya, Muslim yang tahu agamanya, dia nggak mungkin murtad. Begitu juga mereka juga yang sudah terdoktrin dengan kuat, juga tidak mau gitu. Cuman kalau yang namanya agama kan sebenarnya kan tidak cuman hanya dengan iman, Pak. Kalau di dalam Islam kan kita kan akal dulu, baru iman. Bedanya dengan mereka iman dulu, akalnya belakangan gitu, Pak. Ya teman, kalau saya lihat ya, nggak hanya Kristen aja, Buddha, Hindu juga. Coba untuk masuk ke, maksudnya menarik orang Islam. Muslim. Tidak, setahu saya, Pak. Hah? Tidak. Seperti di Bali, kebanyakan juga banyak influence Bali, Buddha, di Hindu yang menarik orang Islam menjadi dengan kesenian, dengan cara iya banyak sih kesenian. Usahanya ada tapi nggak masif kayak. Tapi tidak secara terang. Iya, Tapi tidak terang-terangan mereka mengajak masuk agama mereka, Pak. Kalau Hindu, setahu saya ada salah satu gerakan yang memang juga mirip dengan Kristen. iya. Tetapi tidak umum, Pak. Itu hanya satu kelompok kecil gitu. Di dalam ajaran utamanya mereka tidak mengajak orang lain untuk masuk ke agama mereka. Di Bali itu rata-rata akhirnya banyak yang Muslim yang tidak menjadi Muslim lagi atau pindah ke agama lain. Walaupun dikit ya. Iya, mungkin. Tapi probably kemungkinan tuh ada gitu. Karena saya lihat kok mereka tuh udah mulai ke arah ke Zadena, ke arah ke mana. Memang kita harus mengerti budaya mereka ya. Iya. Tapi at least di sini memang harus dibatasi gitu. Mana yang agama kita, agama kalian. Iya. Ada Pak yang saya tahu, Pak, cuman saya lupa nama gerakannya itu apa ya, dari Hindu ya. Tapi itu bukan ajaran dari ajaran agamanya, Pak. Aduh, diperhatikan di Bali itu. Iya. Tapi tetap aja kita nggak mau singgung dengan agama mereka lah. Iya, Dan iya, tetap iya. jalan kita yang adalah Iya. Islam. Kenapa kita membicarakan khusus ke agama Kristen? Karena agama Kristen yang terang-terangan melanggar SKB itu, Pak. Hah? Iya, semuanya kayak perang salib. Iya. Isinya itu kan. Iya, betul. Betul. Ada yang tertentu. Betul. Masih ada waktu sekitar 30 menit kurang. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebentar. Ibu. Mesti pakai ini. Pak Ustadz kan kayaknya fasih banget, fasih banget, Pakai mic, Bu, mohon maaf. fasih banget gitu dalam hal Injil ya. Bible, Nah, Bu. itu dulunya Pak Ustadz itu memang agamanya Kristen apa memang udah Islam apa hanya mempelajari aja? Saya tadi kan cerita. Saya dulu Terus dikafirkan. terinspirasinya kalau memang Pak Ustadz dulunya Kristen ya. Iya. Nah, itu terinspirasinya bisa masuk ke Islam. Oh, oke. Baik. Hidayah. Iya. Saya dulu, Bu, waktu masih Kristen, qadarullah saya diperlihatkan sebuah video dari almarhum Syekh Hamid Didat. Ya, Syekh Hamid Didat. Ya udah mulai zaman YouTube lah, Bu.
Muncul kan videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat itu kan luar biasa gitu ya karismanya ya. Beliau kan memang dai yang waktu masih muda dibully sama misionaris. Dibully. Setelah dia menemukan sebuah buku yang berjudul Izharul Haq, baru dia belajar kristologi, baru dia menantang semua pendeta-pendeta untuk berdebat dengan dia. Nah, begitu saya menonton itu, saya sebagai orang Kristen kan panas juga, Bu. Panas dong. Ya walaupun saya nggak bisa menjawab dia langsung, paling tidak saya untuk mencari jawaban untuk diri saya sendiri gitu kan. Jadi saya waktu nonton video dia, saya sambil buka Bible, Bu. Apa yang disebutin saya buka, saya catat. Lama-lama kok bener juga ya gitu. Lama-lama bener juga. Nah, dari video-videonya almarhum Syekh Ahmad Didat, lanjut ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Ibu tahu lah ya. Oke. Dr. Zakir Naik juga luar biasa kan. Beliau membeberkan tentang kontradiksi Bible, kemudian juga tentang sains di dalam Quran. Banyak sekali lah. Dan beliau juga berdebat dengan banyak pendeta. Ya, setelah itu saya pelajarin lagi. Akhirnya saya bisa membuktikan apa perkataan dari dai-dai itu, Bu. Jadi bahwa di dalam Bible itu ternyata sudah tidak otentik gitu loh. Tidak otentik, di dalamnya ada kontradiksi juga, ada kesalahan sains juga gitu. Ada ayat-ayat tambahan, ayat-ayat sisipan, ayat-ayat pinjaman, ayat pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu, Bu. Sebuah kitab suci yang namanya istilahnya bisa ada sisipan, pemikiran manusia tentang agama yang dimasukkan ke dalam kitab suci, kan kitab ini sudah tidak bisa dibilang suci lagi gitu. Menurut saya begitu ya waktu itu ya. Nah, jadi akhirnya saya mulai mempelajari nih, Bu, agama-agama yang lain kan. Ya, kalau Hindu kita tahu lah ya, ada kasta lah ya. Yahudi dia juga eksklusif, karena mereka bilang kan mereka bangsa pilihan. Ya, di luar mereka saya nggak usah sebutin lah. Di Buddha, oke lah, Buddha memang mengajarkan dharma kebaikan, tapi kan hanya seperti filosofi gitu, Bu. Ya, hampir sama kayak Shinto gitulah kalau Buddha. Jadi akhirnya ya udah, saya mempelajari Islam. Ternyata di Islam yang membuat saya tidak bisa menolak kebenaran Islam, karena di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang terbuktinya baru sekarang, Bu. Banyak. Gunung dikatakan pasak bumi, dikonfirmasi oleh Profesor Frank Press di bukunya The Earth. Gunung mempunyai akar yang dalam, menghujam ke dalam bumi. Di Quran disebutkan gunung sebagai pasak. Pasak gimana sih pasak? Kalau kita camping, Bu, ya kita ada tali kan, tenda kan, kita tancepin ke tanah, itu namanya pasak itu, Bu. Jadi ada yang keluar, tapi badannya kan jauh menghujam ke bumi. Gunung ternyata begitu, Bu. Gunung Everest yang ya tingginya berapa? Hampir 9 km. Badannya, pasaknya yang akarnya yang ke bumi 125 km. Bayangin. Nah, teori tentang gunung sebagai pasak baru ada setelah manusia tahu bahwa benua-benua itu semuanya adalah lempengan tektonik gitu. Semuanya lempengan. Setelah ada teori tektonik, baru ada teori gunung itu pasak. Di Quran juga dikatakan gunung itu sebagai pasak yang apa? Yang menstabilkan bumi gitu. Nah, apa mungkin Nabi Muhammad SAW dulu pakai alat sonar tahu kalau gunung itu punya akar yang ke dalam? Kan nggak mungkin. Ada laut yang tidak bersatu. Apa ada hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah ke Selat Gibraltar melihat laut yang tidak bersatu gitu? Kan nggak ada, Bu. Sungai dalam laut, api dalam laut, gunung berjalan, alam semesta mengembang. Siapa yang ngomong, Bu? Orang-orang sains. Alam semesta memang mengembang gitu. Bintang mengetuk, gunung berwarna-warni, banyak sekali. Belum lagi tentang embriologi. Seorang profesor, Bu, namanya Profesor Kit Moore namanya. Profesor Kit Elmore ya. Dia seorang Kristen, anaknya misionaris. Dia menjadi profesor khusus untuk bidang embriologi. Bukunya dia dipakai di seluruh universitas yang mempelajari tentang embriologi.
ketika dia sudah bisa menulis buku itu dengan proses embrio itu umur sekian, bentuk seperti apa, fungsinya seperti apa, ternyata dia dikasih tahu sama temennya bahwa itu dari Quran. Mikir dong dia, bagaimana caranya di Quran bisa mengatakan hal yang sama dengan buku dia, padahal buku dia baru ditulis abad ke berapa? Mungkin abad 20, 21, abad 20 lah. Dan dia tidak bisa menulis buku itu tanpa mikroskop, gitu Bu. Ya Pak ya. Kalau nggak ada mikroskop dia nggak bisa ngomong seperti itu di bukunya. Tetapi kok ada buku yang ditulis kira-kira 1400 tahun yang lalu, kok bisa mengatakan hal yang sama dengan buku dia gitu. Sampai akhirnya dia datang ke Arab Saudi, bikin konferensi pers, dia mengatakan udah pasti ini Quran bukan tulisan atau karangan Nabi Muhammad SAW. Ini pasti wahyu dari Tuhan. Itu orang Kristen berani ngomong begitu Bu, ya, di depan orang-orang Muslim yang lain. Tetapi dia tidak masuk Islam. Dia mengatakan bahwa Tuhan Islam dan Kristen itu sama gitu, karena dia Kristen Presbyterian gitu Pak. Nah, hah? Ya, nah, ya tetapi kan gini, paling tidak dunia mengetahui bahwa Quran, di dalam Quran sudah ada informasi tentang sains yang tidak mungkin orang pada zaman itu tahu tanpa alat-alat mutakhir yang seperti kita tahu sekarang. Orang tidak akan bisa bilang alam semesta mengembang kalau dia tidak pakai teleskop, ya kan? Sedangkan Quran bisa mengatakan alam semesta mengembang. Klaimnya kan berani banget gitu loh. Kalau nggak bohong, ya ini pasti dari pencipta manusia gitu. Pencipta bintang yang ngomong pasti gitu. Itu yang bikin saya akhirnya jadi nggak mungkin, ini karangan manusia nggak mungkin. Ya Bu ya. Silakan yang lain. Kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin tanya yang lain nih. Boleh. Ko Dondi. Kan ini nanti kan dimasukin ke YouTube kan Pak? Ini enggak? Iya. Atau buat rekaman aja? Buat dokumentasi juga, tapi kalau misalnya saya bicara yang lain nih, kan saya lihat juga channel-channel yang lain seperti Andre Tritunggal. oh ada tunggal, Lalu ya. Elia itu. Iya. Nah, ini Iya. kalau misalnya kapan ada pertemuan gitu, Ko Dondi, bolehlah salah satu dari kita ikut ke sana. Nggak berani Pak dia Pak. Oh, nggak berani ternyata? Udah 2 kali saya ajak. Oh, mungkin teman-teman gini, saya coba agak keluar sedikit karena ada channel lain yang memang berbeda lah, dan kita nggak perlu ikutin channelnya. Tapi kalau saya pengen lihat nih apa sih yang diomongin gitu loh, saya ikut komentar juga di YouTube bahwa saya bilang, Dre, coba lihat itu yang 3G. Kalau memang agama Kristen itu adalah agama yang kasih sayang, coba aja lihat gitu loh. Oh itu bukan, itu di luar sana. Akhirnya dijawab lagi sama yang lain, red gitu kan. Jadi mungkin itu aja sih yang saya mau konfirmasi, kalau memang ternyata si Andre itu nggak berani gitu ya. Nggak berani. Saya udah 2 kali ajak dia. Akhirnya dia bikin video Ya, betul. bahwa dia tidak mau berdebat. Lucu sih emang ya. Lucu kan? Lucu, ya. Tetapi dia bilang dia tidak mau berdebat. Dia ngambil videonya Ustadz Kenama. Nah, iya, betul. Ustadz Kenama juga memang sudah tidak mau berdebat. Iya. Oke. Baik. Nah, si Andre itu nggak membuat cuplikan video Ustadz Kenama dijadikan alasan bahwa dia juga nggak mau berdebat. Oke, baik. Ya saya nggak bisa maksa Pak. Baik. Daripada nanti anak orang kencing celana kan. Baik. Nah, tapi gini Pak, sorry. Siap. Saya di Yayasan Pembina Mualaf itu kan alhamdulillah saya diamanakan mengetuai divisi Litbang Pak. Oh ya. Oke, Litbang. Terus saya dikasih target dalam setahun saya harus berdebat dengan pendeta ya Pak ya. Iya. Minimal 2 kali setahun. Oh. Gitu. Jadi saya sedang memang persiapan sekarang. Baik. Ya, cuman kan karena kemarin kan ada pemilu kan. Jadi kita ambil jarak sebelum pemilu dan sesudah pemilu, kita ketemu Ramadan dan Idul Fitri. Jadi ya mungkin di luar itulah. Sedang. Memang kita programnya harus berdebat dengan pendeta. Karena yayasan kita selain daripada kita membina para mualaf, kita juga mengambil jalur perang pemikiran gitu. Oh. Ya. Jadi perang fisik sudah bukan zamannya. Jadi kita sekarang harus bisa perang pemikiran. Perang pemikiran apa tujuannya? Kita berdebat dengan pendeta supaya yang nonton paham, dapat edukasi juga Pak. Bagaimana Islam, bagaimana Kristen. Jadi jangan sampai nanti kalau ketemu misionaris di depan minimarket misalnya, nah kita sudah tahu lah gitu istilahnya. Yang penting jangan ban hijau ya, Ko Dondi ya. Ah, ban hitam kita kan. Ban itu.
Baik, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan. Oh, Silakan Pak. ini mesti dikasih ini. Anak baru. Enak ya satu majelis ini teman-teman SMA semua ya. Silakan Pak. Ya, oke. Ada yang nanya Bu? Kenapa? Iya silakan Pak. Ya, jadi judulnya ada tauhid-tauhidnya ya. Oke, mungkin agak keluar tapi juga masuk. Nggak apa-apa Pak. 7 tahun sebelum mualaf, Khodondi research tentang Islam Oh ya, mulai. tapi researchnya belum yang intensif Pak. Ya, tapi 7 tahun sudah. 7 tahun itu karena papa saya masuk Islam duluan. Oke. Ah. Nggak, saya tahu saya baca profilnya dulu Iya, saya. iya. baca ulang dulu gitu. Iya, iya. Jadi, nah pertanyaannya adalah sekarang Khodondi udah bisa di depan, duduk di depan kita lahir Islam. Ya, buat saya Khodondi dibandingin saya lah, saya nggak bandingin teman-teman gitu. Cuma dibandingin saya jauh lebih beriman. Saya nggak berani bilang begitu Pak. Ya, Kita semua orang beriman. Saya ya. bilang, nggak maksudnya udah bisa menyampaikan kebenaran, udah bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat sampai bisa ke sana? Selain tadi yayasan tadi dibilang yayasan ada perang pemikiran gitu, terus apa yang dari dalam diri yang memacu supaya sampai dari sebelum Islam sampai sekarang. Nah, kenapa pertanyaan itu berikutnya? Bagaimana kita mengcopy itu? Mengcopy maksudnya? Mengcopy apa yang dilakukan? Ya, jadi nggak buat saya Islam itu harus tadi disampaikan menyampaikan satu ayat. Gitu. Bisa nggak kita menyampaikan satu ayat dan mempertahankan ayat itu? Pertanyaannya gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi gimana caranya? Gitu untuk Ya. sampai ke tahap itu. Gini Pak. Ini saya bicara keluar dikit ya Pak ya. Saya ketika menerima Islam sebagai kebenaran, kemudian ketika saya memeluk Islam, saya iri Pak kepada orang-orang yang Muslim dari keluarga Muslim gitu. Irinya apa? Karena dari kecil mereka sudah punya banyak kesempatan menumpuk pahala gitu. Kalau saya menangnya sama orang-orang yang lahir dari keluarga Muslim hanya apa? Dosa saya sudah dihapuskan Pak. Dari saya balik sampai saya bersyahadat, dosa saya dihapuskan. Saya menangnya cuma itu aja gitu ya. Tapi kan pahalanya teman-teman yang Muslim dari lahir pasti jauh lebih banyak daripada saya gitu loh Pak. Nah, iya pahalanya enggak, tetapi istilahnya kan pahala yang cuman kebaikan Bu. Belum pahala yang dari sholat, dari ibadah, kan belum gitu loh. Nah jadi istilahnya saya mau berusaha apa istilahnya ya, karena saya anak motor nih, saya mau nyolong di tikungan gitu loh Pak. Mau ngejar gitu lah. Jadi pada waktu saya menerima Islam, saya memeluk Islam, saya benar-benar pengen tahu core-nya apa sih Islam itu. Core-nya, intinya apa sih sebenarnya. Nah, intinya kan sebenarnya kan tauhid Pak, ya kan. Walaupun kata tauhid di dalam Quran tidak ada, tetapi tauhid itu berasal atau akar katanya dari kata ahad. Nah, begitu kita tahu, begitu saya masuk Islam, saya lega sekali Pak. Leganya apa? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi gitu. Itu penting Pak. Mohon maaf itu penting buat saya. Nah iya. Jadi kenapa saya bilang penting? Karena setiap kali saya berusaha berkomunikasi dengan pencipta saya, selalu di belakangnya saya harus mengucap apa? Dalam nama Yesus. Gitu. Itu yang membuat saya alhamdulillah saya sekarang bisa langsung berkomunikasi dengan Rob ya tanpa pengantara. Kita umat Islam hanya bisa mengharapkan apa? Syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Tetapi yang membuat saya yakin bahwa Islam itu benar, yang tadi saya ceritakan mengenai ayat-ayat sains Pak. Jadi patokan saya, karena kita sekarang semuanya hidup di dalam zaman sains, ya. Terus kemudian kitab itu ternyata istilahnya dibenarkan oleh ilmuwan-ilmuwan sains zaman sekarang. Jadi kalau dalam satu kitab
isinya kurang lebih 6.236 ayat, yang 1.000 ayat berbicara tentang sains dan sudah dibenarkan kira-kira 80%-nya, yang 20% mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1.000 tahun lagi atau 100.000 tahun lagi. Insya Allah keseluruhan ayat itu benar, Pak. Lagi pula di dalam Quran juga banyak atau beberapa ayat yang bisa dijadikan uji kesalahan gitu. Paham nggak maksud saya, Pak? Mungkin belum paham ya. Gini, kalau saya dulu kerja di perusahaan manufacturing, Pak ya. Manufacturing itu kita memproduksi suatu produk dengan melewati beberapa station kerja atau workstation. Setelah dia melewati beberapa workstation, sebelum produk itu lulus atau masuk ke dalam gudang barang jadi, di dalam station itu ada satu station yang menguji apakah produk saya layak untuk dijual. Ada alat untuk ngetes produk ini gagal atau tidak gitu. Nah itu namanya falsification test, uji kesalahan. Quran juga ada, Pak, yang bisa diuji falsification testnya. Bapak ingat ayat surat Masad ketika dikatakan Abu Lahab akan masuk ke dalam mana? Neraka. Ya, Abu Lahab, Bapak tahu kan? Di surat itu turun ketika Abu Lahab belum mati, Pak. Surat itu turun kira-kira 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. Surat Al-Lahab. Ya, Al-Lahab ayat pertama. Kan surat itu turun 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. Abu Lahab tahu nggak, Pak, dengan ayat itu, Pak? Kira-kira? Tahu, pasti tahu. Dia nggak tahu akhirnya belum matinya. Iya, Abu Lahab pasti tahu ya, Bu ya. Apa susahnya dia datang ke rumah Rasulullah? Asyhadu alla ilaha illallah. Gugur itu ayat, Bu. Salah itu Quran. Betul nggak, Pak? Kenapa Abu Lahab sampai tidak melakukan itu? Padahal setiap apapun perkataan Nabi Muhammad SAW selalu dibantah sama Abu Lahab. Dia selalu mengatakan hal yang sebaliknya dengan apa yang dikatakan Nabi. Apa susahnya dia datang asyhadu alla, gugur, salah itu Quran gitu loh. Tapi ternyata sampai matinya dia tidak melakukan. Itu baru salah satu, Pak. Falsification test yang lulus gitu dari Quran. Ya? Bener satu. Ya maksudnya salah satu contoh yang saya berikan yang sudah terbukti gitu. Ahli tafsir. Seru juga. Tapi gini, Pak, saya terus terang tidak nyaman kalau disebut ustadz. Buat saya ustadz itu jauh lebih tinggi daripada saya lah. Jangan panggil ustadz lah, panggil nama saja atau Pak atau Kor, lebih nyaman gitu buat saya. Iya. Saya hanya apa? Saya hanya berusaha sharing apa yang saya tahu kepada teman-teman Muslim di sini, bahaya yang mengancam kita dan keluarga kita dan saudara kita di luar sana. Itu aja ya. Jadi makanya saya mempelajari itu awalnya hanya untuk membentengi akidah saya. Saya mempersiapkan diri kalau keluarga besar saya bertanya kepada saya. Ternyata yang lain cuma satu orang. Cuman kakak perempuan saya aja nanya, kenapa kamu masuk Islam? Karena gua mau ikut Yesus katanya. Bingung dia. Loh, kan kita selama ini ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus, saya bilang gitu. Loh sekarang di dalam Bible mereka, Bu, ya, Yesus diceritakan apa? Berdoanya sujud. Nah sekarang umat beragama apa yang doanya sujud, Pak? Islam, Kristen sujud? Enggak, paling hanya ada satu kelompok lah yang sujud lah. Sekarang di Bible mereka juga diceritakan Yesus nggak makan babi. Nah sekarang umat Islam yang nggak makan babi. Diceritakan lagi Yesus di Bible mereka sendiri nih disunat. Umat beragama apa yang sunat? Kristen nggak sunat. Karena dibilang sama Paulus, kalau kamu sunat, matinya Yesus di atas kayu salib itu malah nggak ada gunanya buat kamu. Malah begitu. Di dalam Bible mereka, Yesus diceritakan mati dikafanin. Nah umat beragama apa yang mati dikafanin? Malah Islam. Nah itu hoax. Oh. Kemudian diceritakan lagi juga Yesus berpuasa.
Islam juga. Iya. Jadi sebenarnya yang ngikutin Yesus ini yang mana? Islam atau Kristen sebenarnya? Nah, kalau Kristen artinya pengikut Yesus, kita malah yang lebih mengikuti Yesus daripada teman-teman yang Kristen. Nah, ketika kita pelajarin ya, apa saja ajaran Yesus dalam 4 gospel, Islam yang mengikuti Yesus, Kristen menyembah Yesus, mengikuti Paulus gitu. Karena ajaran Yesus dan Paulus di dalam Bible, Pak, itu berbeda. Beda. Tidak sama. Paulus mengajarkan dosa waris yang berasal dari Adam dan Hawa. Yesus tidak mengajarkan dosa waris. Yesus mengajarkan kalau kamu masuk surga, kamu bertobat. Oke. Gitu. Berarti Ya? kesimpulannya berarti yang dibangun sama kita-kita itu keingintahuan sama keingin belajar Iya. dan belajar, Iya. gitu dong. Iya. Itu untuk sampai ke situ ya. Ya, ya gini Pak, kalau kita kan sebagai umat Islam kan memang diwajibkan belajar. Sampai kapan? Mati. Sampai mati. Ya sudah itu aja. Ya udah. Kalau mereka kan sudah doktrin Pak. Kalau doktrin kan tidak perlu pusing-pusing gitu. Ya. Kasih.